guys, Vigits, apa kabar? How are you? How you doing, y'all? Ya gua break sebentar loh, nggak nyampe seminggu, ya seminggu lebih dikit lah ya. The thing is, I'ma tell you what, sebelum kalian jadi YouTuber atau ada orang-orang yang pengen jadi YouTube, I'ma tell you something. When you get into this platform, ketika kalian mau jadi YouTuber, lo tuh nggak bisa yang namanya senang-senang kelamaan atau stres kelamaan, bahkan sedih pun nggak bisa. I'm just saying, because when you do that, ketika lu kayak say like kayak lu taking a break from YouTube seminggu aja, lo itu ibaratnya gaji lo hilang. Yes, gue nggak dapet gaji. And I was like, fuck, how am I gonna eat? You know what? It's not about me today. Gue mau ngomongin paranormal. Kalian udah bisa lihat di judul dan di thumbnail. Gue ini mau ngomongin tempat-tempat yang kalian nggak sangka ternyata ada kejadian mengerikannya di dalam sana. So let's just get into it. And by the way, cerita yang akan gue ceritakan ini tuh nggak lama banget loh. I'm talking about bukan kayak tahun 1985 this and that, tetapi pada tahun 2020, 2021 dan 2022. That is crazy, right? So you know what, let's just get into it. Cerita yang pertama itu kejadiannya pada hari Jumat 21 Agustus di tahun 2020 kemarin, ya 2 years ago. Jadi ada seorang polisi, dia ini tinggal di Miami, Florida, MDP di Miami-Dade Police Department. That is cool. So ya anyways, jadi ada polisi nih ya yang namanya adalah Aristides Palino. Dia ini umurnya udah 58 tahun dan sudah menjadi polisi Miami itu sekitar 25 tahunan. So in that day, pada 21 Agustus tahun 2020, si Aristides ini baru pulang nih dari midnight shiftnya, karena dia selama di police department itu dia ini kerjanya sebagai polisi midnight shift atau polisi yang berkeliaran di tengah malam. Jam keluarnya mereka tuh tengah malam sampai ke pagi besoknya. Oke, jadi lu bisa ngerti lah ya. Jadi dia pas pulang ke rumah itu ibaratnya udah pagi ke siang. Nah, as usual dia ini adalah seseorang polisi yang kayak abis midnight shift itu nggak ngobrol dulu sama keluarganya di sende. Dia itu baru ngobrolnya pas lagi baru bangun tidur nanti. Jadi pas lagi dia pulang, dia parkir deh tuh mobil SUV-nya. Yes, dia pakai mobil SUV polisi, parkir di driveway, terus masuk ke dalam rumah tanpa kayak say hi atau berbincang dulu sama istrinya yang namanya Clara atau sama anak laki-lakinya. Dia langsung tidur, crash down, and then boom, he just sleep sampai 5 sore. Ya emang yang tadi gue bilang ya, yang namanya midnight shift itu kan emang dia pulangnya biasanya tuh pagi atau siang. Jadi pas lagi dia pulang itu dia langsung tidur, dan pas lagi bangun tidur dia cuma waktunya dikit juga untuk ngobrol sama keluarganya or do something else he does sebelum dia kerja di midnight shift. Nah dia ini tidurnya juga cepet, gak lama gitu loh. Dia bangun tuh udah jam 5 sore. Nah ketika dia bangun, dia melihat istrinya itu gak ada di kamar. Oh mungkin dia lagi di luar. Terus pas lagi dia keluar kamar, he didn't find his wife. Si Clara nih gak ada. Terus ngeliat deh ada anaknya lagi nonton TV. Mama kemana? Nggak tahu pak. Gak lama kemudian si Aristides ini tuh punya perasaan gak enak. Bentar deh, biasanya si Clara tuh kalau mau pergi dia tuh ngasih tahu gue atau ngasih tahu anak gue gitu kan. And she just left, gak ada omongan sama sekali. Ya mungkin dia keburu-buru lah ya, nggak tahu. But then kecurigaannya dan kecemasannya si Aristides ini jadi kayak menggelegar gitu loh, you know what I'm saying? Kayak where is she? Tiba-tiba dia kayak kecarian gitu loh. Akhirnya dia ngomong sama anaknya, kok nggak diangkat ya teleponnya? So yeah, si Aristides ini karena nggak tenang, nggak tahu gimana, dia nelponin si Clara terus istrinya dan nggak diangkat-angkat. Setidaknya dia kayak pengen kasih tahu gue dong lu di mana gitu kan. Ini nggak diangkat-angkat teleponnya. Terus pas lagi mereka denger juga teleponnya nggak ada di rumah. Where is it, right? Akhirnya si anaknya juga jadi cemas kan. Iya ya, kok nggak ngangkat telepon sih mama gitu kan. Biasanya si maknya tuh langsung jawab gitu modelnya. So dua laki-laki ini jadi pada kecarian, ibunya di mana, istrinya di mana. Mereka keliling dah lah ya dalam rumah itu. I know it's really weird. Terus dia manggil-manggil, Mom, Clara, babe, gitu-gitu lah ya. Gak ada jawaban dalam rumah. Akhirnya mereka berdua berkonklusi, mungkin lagi ngobrol kali sama tetangga pak. Biasalah kan mama kan ya. Ya udah deh, coba kamu ke sana deh, ke arah depan. Papa ke belakang. Jadi si Aristides, si papanya ini ke arah belakang, halaman belakang. Karena di halaman belakang itu juga ada backyard yang dimana ada pintunya. Dan pintunya itu keluar ke, ada akses untuk keluar juga ke tetangga lain gitu loh. Dan si anaknya ini ke arah rumah depan. Ya tuh anak carilah ke rumah tetangga. Jangan-jangan mama lagi di depan kali lagi ngobrol bla bla bla. And then ketika si Aristides ini jalan ke backyard belakang, sebelum dia buka pintu backyardnya itu, anaknya itu teriak. Anaknya itu teriak. So ketika diketahui, si Aristides itu langsung lari bergegas ke depan karena kan si anaknya mencari ibunya dari halaman depan dong. Ternyata si Aristides ini menemukan anaknya yang lagi membuka pintu mobil SUV-nya dia.
Well, I'm about to tell you, ada apa ya yang terjadi di dalam mobil itu. 4 jam yang lalu, sebelum si Aristides ini bangun, Clara, si istrinya ini, ingin mencari sesuatu dan membersihkan mobil SUV-nya si Aristides ini. And mind you, this is mobil polisi, bukan SUV milik pribadi dia. It is milik pribadi dia, tapi maksudnya didesain sebagai mobil polisi gitulah, kan dia polisi. Nah, ketika si Clara ini lagi membersihkan mobilnya, dia lagi mencari sesuatu di bagian backseat atau di bagian kursi belakang mobil SUV tersebut. Ketika Clara lagi mencari sesuatu yang sampai sekarang kita tidak tahu, tiba-tiba pintu mobil SUV tersebut ketutup. Sekarang gue balikin lagi. Mobil SUV polisi itu, apalagi di bagian belakangnya, itu adalah didesain, dirancang untuk orang yang kita tangkap. Yang dimana ketika orang lagi duduk di bagian belakang mobil polisi itu, dia nggak bisa yang namanya ngebuka pintunya. Dan itu baru bisa dibuka dari luar, bukan dari dalam. So Clara, dia ini nggak bisa ngebuka pintunya sama sekali. Kalau kalian nanya, kan bisa Mar lewat pintu depan. Terus kalau polisi lagi nyetir, masa dia mesti dibukain dulu dari luar? Now, ingat ya, ini adalah mobil polisi yang dimana ada partisinya di tengah-tengah kursi depan dan kursi belakang yang untuk tawanan. Dan partisi tersebut benar-benar didesain keras. I'm talking about, ini bukan kayak plastik biasa atau mika. Lo pernah kan yang naik Grab atau Gokar yang ada kayak plastik mikanya gitu, itu partisi bakal kayak social distance whatsoever. Bukan kayak gitu. Ini mobil polisi loh, yang partisinya itu dari besi. So, tangannya Clara itu nggak bisa yang namanya ke depan juga, ke bagian depan gitu nggak bisa. Dan ketika Clara meminta bantuan, ya help, itu mobil bener-bener kayak ngebek banget gitu loh. Suaranya itu nggak kedengeran sama sekali. Suaranya itu muffled, nggak kedengeran. Udahlah kedap suara, ada partisi. Si Clara ini kekunci pas lagi siang hari. Exactly, pasti orang ada yang ngeliat dong. Apalagi kalau misalnya dia kayak ngegedor-gedor gitu di jendela. Mobil polisi ini jendelanya itu gelap atau ditint. Jadi kayak digelapin gitu loh. So nobody really knows whatsoever. Engine-nya itu nggak nyala. And this is in Miami. Miami pada hari itu sedang dilanda panas. I'm talking about 90 Fahrenheit. Kalau bisa dibilang 31-32 derajat Celcius ya. Selama 4 jam. Clara di mobil itu selama 4 jam. Itu mobil udah jadi oven. I'ma tell you this, mungkin kalian mikirnya kan itu mobil diparkirin di garasi. No, itu mobilnya di driveway. Tadi gue bilang di awal-awal, cuma gue lupa ngasih tahu bahasa Indonesianya apa. Driveway itu adalah ya tempat parkir mobil gitu yang dimana tapi nggak ada hoodnya, nggak ada what is it called, nggak ada yang nutupin gitu loh, nggak ada atapnya, bukan kayak garasi atau kayak ada kanopinya, none at all. Jadi bener-bener kayak kebuka, langsung exposed to the sun, to the langit. Jadi lu bisa bayangin itu mobil kepanasan 32 derajat Celcius selama 4 jam. And again, it is Miami. Miami sama Texas itu 11-12an lah panasnya kayak apa. So, ketika Aristides menemukan istrinya di dalam mobil itu, dia langsung tarik badan istrinya, melakukan CPR, tetapi itu sudah terlambat. Clara dinyatakan meninggal dunia dan kematian Clara itu ditulis sebagai accident atau ketidaksengajaan. Now, before I get into the next section, gue tuh punya kayak theory atau speculation, cause this is really weird, okay? Bear with me, y'all. The thing is, okay, satu ya, polisi. Look, I'm not trying to offend nobody, alright? But most of the time, lo pasti tahu ada kayak kasus-kasus, yang polisi itu berkaitan dengannya, bukan yang baik tetapi yang jelek. I'm trying to say, I don't want to offend nobody, I'm just trying to be peaceful. I'm just saying, ini spekulasi gue. It's just my theory. Jadi nggak usah dibawa kayak serius banget. Oh, jadi Kak Mariza kayak gitu, pemikirannya tentang polisi. Bukan kayak gitu, just shut the hell up. I'm trying to say something. It's really weird to the fact that si istrinya, ini gue nggak cuma si Aristides yang si polisi ini ya. Si istrinya itu katanya kan ya, niatnya itu dia mau nyuci mobil. But the thing is, kok Aristides atau anaknya itu, whoever said kalau misalnya istrinya ini mau mencuci mobil tuh tahu dari mana, right? Aneh nggak sih? Dan kalau misalkan dia mau mencari sesuatu, what was she looking for?
Dia nih lagi mencari sesuatunya tuh apa? Ngapain dia mesti cari di mobilnya suaminya ketika suaminya tidur? Who knows? Jadi ibaratnya yang gue tangkap itu adalah ketika investigasi bilang kalau si Clara ini lagi mau mencuci mobil dan mencari sesuatu di mobilnya. Like who said that? Siapa yang dapat mengkonklusikan itu? When nobody in the house knows, dia itu kemana, right? Terus pintu mobil ketutup sendiri. Gua memang nggak punya SUV, I don't know how it works. Tapi selama gua 20 tahunan lebih nih ya, yang namanya mobil gitu, ketika lo buka, it just stays open. Kecuali lo bukanya kayak agresif banget, jadinya dia kayak nutup balik, right? Tapi nggak sampai jegrek, nutup sampai kekunci lagi. It's so weird, right? Aneh gak sih? Ketiga, yang namanya kalau udah suami istri udah lama, so tahu padahal gue belum nikah lah ya. Tapi at least what I see dari kayak pasangan pernikahan, maksudnya pasangan suami istri. Ketika istrinya lagi nggak ada tiba-tiba atau suaminya kemana, ya mungkin suaminya ke warung atau lagi nyuci mobil atau istrinya lagi ke warung juga. So they be getting used to it. Ngerti nggak sih maksudnya? Oh ya udah, paling dia keluar kemana? Harusnya suami atau istri ini kayak biasa aja, kecuali dia nggak pulang-pulang sampai malam. That's a question. Nah ini si Aristides nggak nyampe sejam tuh dia udah panik. Hah, kemana istri gue ya? Coba kita panggil dari seluruh rumah ini. Coba lu cek ke depan, coba lu cek ke belakang. Keluar sana, papa ke belakang, atau kamu ke lantai atas dulu. It's a damn house, you know what I'm saying? Lu denger suara gue mar gitu, kedengeran semua, you know. So in conclusion, I think the husband murder her. Okay, next adalah ini lebih bizar lagi sih, so bear with me, watch till the end. Kejadiannya ini pada tahun 2021, lebih tepatnya itu pada tanggal 22 Mei tahun 2021. Ada seorang bapak dan anak anak laki-lakinya yang masih kecil. Mereka ini lagi strolling around, lagi jalan-jalan di Old Town, yaitu adalah kayak city center atau city hall yang dimana banyak toko-toko, banyak food court, tapi kayak di luar gitulah ya areanya, yang terletak di pinggiran Barcelona, Spain. Nah, ketika mereka lagi jalan-jalan, itu tuh udah gerimis, it's getting late. Tapi nih anak laki-lakinya tuh kayak mohon-mohon ke papanya, papa aku mau ke Old Theater. Yaitu adalah area bioskop, tetapi bioskop vintage gitulah ya. Nah, tapi di depannya itu tuh ada sesuatu yang bikin anak-anak jadi pengen kesana terus. Salah satunya si anak kecil ini, papa aku mau ke Old Theater situ, bentar lah pak. Pokoknya dia mohon-mohon, akhirnya bapaknya luluh, ya udah deh sana-sana. Terus tuh anak pergi deh tuh ke Old Theater. Bapaknya masih di belakang, maksudnya nggak kayak ninggalin gitu, nggak. Jadi di area situ, kenapa banyak anak-anak pengen gitulah ya, pengen kesana pak, ke Old Theater. Di depan Old Theater itu ada patung gede, itu patung dinosaurus. I don't even know how kids like it. I'll be scared as hell. Kalau patung kegedean, it just scares me bro. Anyways, itu ada patung dinosaurus. Ya bapaknya ngeliat aja dari belakang gitu kan. Anaknya lagi ngeliatin, lihat patungnya gitu kan, pegang-pegang. Terus tiba-tiba si anak ini kayak begini gitu. Kayak ngeringkukin badannya dan mulai memperhatikan sesuatu dari dinosaurus tersebut. Terus bapaknya bingung, nih anak ngapain kok lama gitu loh. Dia begininya lama gitu, mending kayak langsung begini main-main lagi atau muter-muterin dinosaurusnya. Dia lama begini gitu, kayak ngeringkuk gitu. Bapaknya teriakan, kamu ngeliat apa di situ? Itu anak sambil bungkuk begini, dia nunjuk dan gak bilang apa-apa, gak nengok ke bapaknya, dia cuma nunjuk doang. Yaudah dong, sebagai bapak, even me as a parent was like, what the hell is you seeing? Gue sih sebagai orang yang mistis, jangan-jangan ada arwahnya di situ Ya udahlah, itu bapaknya menghampiri anaknya kan. Pas lagi dihampirin, itu anaknya masih posisi ngeringkuk gitu loh. Kok ngeringkuk sih? Kayak bungkuk gitu loh. Dan masih menunjuk ke salah satu area di dinosaurus ini. Terus bapaknya aneh, kamu ngeliat apa sih? Terus bapaknya ngeliat kan, oh alah, dia nunjukin di bagian kaki kanan belakangnya dinosaurus tersebut. Jadi tuh udah kayak rapuh gitu loh, ada retakan gede. Si anak ini mungkin nyadar kali ya, ini dinosaurus udah mulai tua dan retakannya gede banget tuh di bagian kaki kanan belakang. Terus ketika bapaknya tambah perhatiin, bapaknya langsung menggendong anaknya dan lari sejauh-jauhnya dari patung dinosaurus tersebut. Bapaknya nggak langsung pulang, tetapi dia ke service center. Bapaknya langsung bergegas untuk menyuruh orang-orang tersebut menelpon polisi. Polisi datang, tetapi nggak mereka aja.
But there were ambulance, ada ambulans juga. Ketika mereka datang, yang polisi lakukan adalah bukan menginspek dinosaurusnya lagi, tetapi mereka gergajiin, membongkar patung dinosaurus tersebut. Dan ketika mereka ngebongkar bagian kaki kanan belakang patung dinosaurus tersebut, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan sekali, yang dimana bapak dan anak itu temukan sebelumnya. Ketika dibuka, ada sebuah mayat. Nobody really knows mayat siapakah ini. Tetapi yang telah diketahui adalah ini jatuh berumur 39 tahun dan baru dinyatakan missing atau hilang atau dinyatakan orang hilang beberapa hari sebelum mereka membongkar patung ini. Gak ada yang tahu motifnya dia itu kabur atau menghilang itu gimana. But the story ketika disambungkan dengan apa yang investigators cari dan apa yang mereka investigasi, jadi telah diketahui di bagian perutnya patung dinosaurus itu ada sebuah bukaan. Yang dimana itu bukan bukaan dari sananya gitu loh. Jadi ibaratnya ada bukaan yang seharusnya tidak akan pernah dibuka, itu dibuka sama laki-laki ini. Di bagian perutnya itulah ya. Gak tahu gimana, apapun yang merasuki dia atau pilihannya dia itu untuk ngebuka bagian perut patung tersebut, nobody knows. Tetapi yang diketahui dari investigators ini adalah bagian perut patung dinosaurus itu dibuka oleh laki-laki ini dan dia memutuskan untuk masuk ke dalam patung tersebut. Ketika sudah masuk, dia tutup lagi pakai tutupannya itu, dan ketika dia masuk di dalam patung tersebut, dia mungkin main HP atau whatsoever, atau HP-nya itu mencelat keluar dari dompet. Itu HP nggak jatuh di deket dia, tetapi itu HP meluncurlah ke bagian kaki kanan belakangnya dinosaurus tersebut. Yes, jadi kayak bolong gitu loh. So, mungkin kalian pikirkan, oh ini patung padet ya. Enggak, ketika lu di dalam, itu bagian kakinya ya bener-bener bolong sampai ke tanah gitu loh. You know what I'm saying? Bisa kebayang nggak? Nah, itu HP-nya malah meluncur ke bagian kaki belakang kanannya patung dinosaurus tersebut. Dan si cowok ini panik dan mencoba untuk mengambil dah. Mind you, gue kasih lihat patungnya lagi ya. Itu patung besar banget. Dan lu bisa lihat kakinya itu tinggi. Akhirnya itu laki-laki mencoba untuk merogoh-rogoh, tetapi nggak nyampe-nyampe tangannya karena itu dalam banget kakinya. Sementara HP-nya itu di daratan, di permukaan bawah ya kan. Akhirnya dia mencoba untuk lebih dalam lagi, sampai kepalanya itu masuk, itu kesempitan. Nah, pas lagi dia udah ngenain HP-nya, badannya itu jatuh, nyelungsep. Dan yang nyelungsep duluan itu adalah bagian kepala. Jadinya dia upside down. Bisa kebayangkan? Emangnya dia nggak bisa keluar lagi, Mar? Dia itu nyelungsep sampai sekaki-kakinya. Dan dia itu posisinya terbalik. Palanya itu di daratan. Palanya itu yang di bawah. Karena dia mencoba untuk ngerogoh HP-nya, akhirnya nyelungsep. Kakinya itu akhirnya juga udah nggak bisa yang namanya nekuk-nekuk. Karena bentukan kakinya dinosaurus itu bener-bener kayak ya udah lurus aja gitu loh, nggak ada lengkungannya lagi ya pas lagi ke arah perut. Nah tapi itu kaki tinggi anjir, ini patung gede. What really happened was dia itu upside down, si laki-laki ini terbalik, kakinya itu nggak bisa yang namanya untuk merogoh-rogoh ke area perut lagi karena benar-benar ke atas semuanya. Dan mind you, walaupun itu patung besar, di bagian kakinya itu sangat sempit. Ya, memang dalam dan panjang, tetapi dia ini sempit banget. Jadi dia untuk trying to squeeze himself, untuk naik ke atas saja nggak bisa. Dia itu berhari-hari di dalam patung tersebut dengan posisi yang sama. No air, nggak ada udara sama sekali. Jadinya dia meninggal dunia di dalam patung dinosaurus tersebut. Now the update is, itu patung masih ada dan semenjak insiden tersebut banyak beberapa orang di Barcelona itu memberikan bunga bouquet di bagian kaki dinosaurus tersebut. Namun di tahun 2022 ini patung tersebut sudah dihancurkan sehancur-hancurnya. Dikarenakan di Spanyol itu mereka juga percaya namanya superstition, atau ibaratnya bahasa Indonesia itu mereka masih percaya lah ya hal-hal tahayul. Dan mayoritas masyarakat di sana mereka nggak setuju bahwa patung tersebut itu membawa luck again atau membawa keberuntungan lagi. Itu udah ada omennya gitu loh. Jadi auranya itu jelek. They believe in evil spirits atau roh-roh jahat. Jadinya itu patung dihancurkan untuk selama-lamanya. So if you go there to the old town, old theater, lo nggak bakal nemuin patung itu lagi. So I guess this is it guys. Thank you so much for watching Paranormal. Dua cerita dulu yang tahun 2022 gue delay, gue bakal bikin di video selanjutnya. So I'll be appreciated if you click the like and subscribe button for me. And if you love my aesthetics, go follow your girl's Instagram. And for more updates, go follow your girl's Instagram. And I will see you when I see you.
goodbye. Sebelum goodbye, gue juga mau bilang, it's really crazy how, lo bisa kebayang gak sih, banyak sekali manusia di sini yang masih tersembunyi, yang masih stuck, dan gak ada orang yang nemuin dia. It's really sad and scary at the same time. Emang pikiran gue dark banget ya, padahal masih siang hari. It's just a habit, you know what I'm saying? Gue udah berapa tahun jadi a horror YouTuber, a crime YouTuber, whatsoever. Almost every day, I think about this.